Wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, baik, kita hari ini akan langsung memulai pelajaran kita, di mana kita lanjutkan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu tata nama senyawa haloalkana. Nah, tata nama senyawa haloalkana yang sudah kita pelajari secara bersama tadinya. Nah, itu yang pertama yang kita bahas adalah dengan tata nama berdasarkan IUPAC, ya, International Union of Pure and Applied Chemistry, ya, persatuan ahli kimia murni dan terapan. Nah, jadi berdasarkan IUPAC, jadi ada penomoran-penomoran yang harus kita ikuti. Nah, yang kedua itu tata nama trivial atau tata nama yang lazim digunakan. Nah, ini mungkin juga sering kita gunakan nantinya, tapi tidak terlalu sering, ya. Lebih sering digunakan yaitu tata nama senyawa IUPAC-nya, ya, berdasarkan IUPAC. Nah, contoh nih, tata nama yang lazim atau trivial ini CH3 CH2Cl. Nah, ini disebutkan dulu senyawa alkilnya, baru disebutkan senyawa halogennya. Klor ini klorida, ya, klorida. Kalau Br bromida, kalau I iodida, kalau F adalah fluorida. Nah, karena dia C-nya ada 2, CH3 CH2, ini salah, ya, karena tadi kalau misalnya C-nya 2 berarti dia etil, ya. Maka di sini adalah tulisnya etil klorida, bukan metil klorida. Kalau misalnya dia C-nya 1 baru disebutkan dengan metil klorida, ya. Sementara karena di sini C-nya ada 2, maka dia disebutkan adalah etil klorida. Nah, kemudian yang kedua di sini perhatikan, karena C-nya ada 3, CH3 CH CH3, kemudian nanti bentuknya ini kan jadi sepersegitiga, ya. Nah, kalau ada alkilnya 3 berderet dan membentuk segitiga, itu disebut dengan iso. Ya, kalau iso itu bentuk CH, alkilnya berbentuk segitiga. Kemudian propil itu kan berarti dia C-nya ada 3, ya. Tadi kan kalau misalnya kemarin sebelumnya sudah kita bahas bahwa kalau misalnya C-nya 1 namanya metil, kalau C-nya 2 namanya etil, kalau C namanya propil. Berarti di sini karena dia 3 berderet, dia disebut isopropil. Kemudian karena ada Br di tengah-tengah, ini adalah bromo, karena dia menjadi senyawa yang di akhir dalam penulisan senyawa trivial, maka diakhiri dengan kata ida. Jadi namanya ini adalah isopropil bromida. Nah, begitulah tata nama trivial atau tata nama yang lazim, ya. Nah, ini juga harus tahu, ya, tapi tidak sering ini keluar. Tapi yang keluar itu contoh-contoh soal adalah tata nama senyawa IUPAC. Bagaimana caranya kita memberikan penomoran, kemudian memberikan penamaan dari penomoran sudah kita nomori terlebih dahulu. Nah, yang kedua, ini bagaimana kita melakukan pembuatan, ya, pembuatan daripada senyawa haloalkana. Pembuatan haloalkana ini dapat menggunakan 2 jenis reaksi, ya. Yang pertama ada reaksi substitusi, dan yang kedua nanti ada reaksi adisi. Ya, reaksi adisi, oke. Untuk reaksi substitusi, ya, untuk reaksi substitusi adalah reaksi penggantian satu atom atau gugus atom dalam suatu molekul oleh sebuah atom lain. Jadi substitusi itu disebut dengan reaksi pergantian. Nah, misalnya pada temperatur tinggi atau dengan adanya cahaya ultraviolet, satu atom hidrogen atau lebih dalam suatu molekul alkana dapat digantikan oleh atom klor dan juga brom. Ya, contoh di sini etana CH3 CH3. Salah satu atom H di antara CH3 dengan CH3 ini digantikan dengan atom Cl dari Cl2. Berarti Cl-nya sih ada 2, ya. Salah satu Cl-nya ini terikat dengan atom C, yang satu atom H-nya lepas. Nah, ini kan 3 seharusnya, kan di sini jadi 2, ya. Maka di sini jadinya yang digantikan lah H-nya diganti jadi Cl. Nah, seharusnya ada tanda tambah HCl karena H-nya tadi berasal dari sini. Ini saya ada 2, satu Cl-nya berikatan dengan etananya, satunya lagi berikatan dengan H yang tadi sudah dilepaskan. Nah, jadi namanya ini adalah kloroetana atau etil klorida, ya.
gitu ya. Nah, jadi etil klorida cair dengan titik didih 12 derajat Celcius seringkali digunakan sebagai zat pemati rasa lokal ya. Jadi ternyata etil klorida itu digunakan untuk obat bius ya, tapi obat bius lokal. Nah, cairan ini menyerap kalor untuk penguapannya dan menguap sedemikian cepat sehingga membekukan jaringan dan karena menyebabkan hilangnya sebagian perasaan atau sakit. Nah, seringkali disemprotkan pada permukaan tubuh seorang pemain baseball yang kena bola karena kesalahan lempar. Nah, jadi yang kalau misalnya kita pemain sepak bola, nah akan ada yang disemprot gitu ya, kalau misalnya lagi luka atau memar atau pokoknya di sini sering tuh kalau di olahraga keseleo segala macam. Nah, untuk meringankan rasa sakitnya, tapi bukan meringankan penyakitnya ya, bukan menyembuhkan penyakitnya, tapi hanya meringankan rasa sakitnya sementara karena waktu permainan atau waktu olahraganya masih berjalan ya. Jadi supaya masih bisa bertahan, maka dihilangkan sedikit rasa sakitnya. Jadi yang disemprot-semprotkan itu namanya adalah cairan etil klorida. Jadi supaya kita tahu semua, ternyata cairan yang digunakan di dalam yang untuk menyemprotkan mengurangi rasa sakit itu adalah etil klorida, namanya etil klorida cair. Nah, senyawanya itu seperti ini, CH3 CH2Cl ya. Nah, itu untuk reaksi substitusi, jadi pergantian, hanya diganti dengan salah satu Cl. Nah, sementara yang kedua reaksi adisi ya, atau reaksi penjenuhan. Jadi reaksi penjenuhan ikatan rangkap suatu molekul menjadi ikatan tunggal. Jadi perubahan reaksi adisi ini merubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Nah, contoh nih. CH2 rangkap CH2 ya, CH2 rangkap CH2 tambah Cl menghasilkan ya, tanda panah, berarti nanti lepaslah si Cl-nya ya, lepas. Nah, kan karena ini Cl-nya 2, satu berikatan ke kiri, satu lagi berikatan ke kanan. Nah, jadi CH3Cl, CH2Cl dan CH2Cl. Kalau ini gampang ya, tinggal dilepaskan ikatan rangkapnya, kemudian dia ikatkan ke kiri dan ke kanan. Nah, sementara yang kedua untuk HBr ya, untuk HBr CH2 ini ikatan rangkap CH3. Nah, jadi ikatan rangkap ini lepas, berarti kan nanti salah satunya ada yang berikatan kemari, satunya lagi ada berikatan kemari. Ya, yang berikatan itu adalah HBr, berarti H berikatan ke kiri, kemudian Br yang di tengahnya. Nah, ini ingat aturan Markov-Nikov katanya. Jadi maksudnya aturan Markov-Nikov ini karena dia senyawa HBr, nah jadi H-nya itu dia berikatan berikatan ke jumlah atom H yang banyak ya. Jadi di sini nih yang dihitung itu ya ini ikatan rangkap baru kanan kirinya. Sebelah kiri atom H-nya ada 2, sebelah kanan atom H-nya ada 1. Nah, berarti yang berikatan ya, hanya ini berikatan ke sebelah kiri karena atom H-nya lebih banyak, ada 2. Nah, sementara sebelah kanan 1 hanya, jadi yang sebelah kanan berikatan dengan si Br saja. Nah, jadi seperti tadi ya, CH3, CHBr, CH3. Jadi ingat aturan Markov-Nikov ya. Kalau misalnya dia yang diadisi dengan HBr, maka hanya berikatan ke jumlah atom H yang lebih banyak. Sementara Br-nya berikatan ke jumlah atom H yang lebih sedikit. Tapi kalau misalnya ada Cl2, jadi ada Cl-nya 2, ya nggak jadi masalah. Kanan kiri kan sama tuh ya, kanan kiri sama, atau BR2 atau I2 juga seperti itu ya. Oke, baik, kira-kira untuk pertemuan kita yang kali ini sudah jelas ya untuk reaksi daripada atau pembuatan haloalkana ya. Ada yang dengan menggunakan reaksi substitusi atau pergantian, kemudian ada reaksi adisi merubah ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya.
Nah, oke, baik, kalau memang ada yang ingin ditanyakan dari pertemuan kita kali ini, boleh silahkan diketikkan dalam kolom komentar. Kalau misalnya tidak ada, alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya paham. Kalaupun memang ada kurang paham lagi, boleh dibuka e-booknya, dipelajari lagi ya. Oke, sampai di sini saja dulu pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.